sesuai dengan persetujuan di awal, jumlah konteks. Ngetes duluan biar ini. Yes, kami yang menang. Jadi kami yang pertama tes Subaru BRZ. Toyota Supra. Sport car yang proper, rear wheel drive, kenceng dan punya histori yang kuat. Tapi isinya BMW. Namun, Anda masih belum cukup kaya untuk beli Supra. Ada pilihan yang menarik. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini bukan membicarakan Toyota, ini adalah Subaru yang dulu pintar untuk urusan pesawat di tahun 1918. Pesawat Nakajima, itu adalah nama pesawatnya sekaligus nama pembuatnya. Belum ada nama Subaru pada saat itu, bahkan sampai ditutupnya industri pesawat itu, akhirnya membuat skuter yang namanya Fuji Rabbit. Kami pernah nyoba itu. Belum menggunakan nama Subaru, belum bikin yang beroda 4. Tahun 1955 ada 6 perusahaan yang bergabung menjadi satu untuk membangun suatu mobil. Ini 6 bintang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada satu bintang besarnya, ini adalah Fuji Heavy Industries. Jadilah Subaru. Dan mobil pertama mereka namanya Subaru 1500. Selain Subaru 1500, Fuji Heavy Industries juga mengembangkan Subaru 360. Ya, mobil yang kecil dari Subaru. Merupakan K-Car. Kemudian Subaru 1000 untuk versi yang agak gedean sedikit. Dan Subaru Sambar untuk versi van untuk kirim-kirim barang. Pada tahun 1969 lahir Subaru Leone yang merupakan mobil pertama dari Subaru yang berpenggerak 4 roda. Dan di tahun 1985 lahir juga Subaru Alcyon yang merupakan mobil pertama Subaru yang bermesin boxer. Yes, semenjak itu mesin boxer dan all-wheel drive identik sekali dengan Subaru. Sangat terkenal juga di dunia rally. Namun ada yang aneh di tahun 2012. Subaru mengeluarkan Subaru tipe yang berbeda daripada yang lain, yang biasanya dengan all-wheel drive menjadi rear-wheel drive. Dan ada campur tangannya Toyota di mobilnya. Ya ini, Subaru BRZ. B-nya itu adalah boxer, R-nya adalah rear wheel drive R, Z-nya Zenith. Zenith itu kalau ada penjaga di Gias gitu kita Zenith. Padahal Subaru itu biasanya populer di dunia rally, tapi yang ini beda. 2012 mereka membuat konsep ini, mobil coupe dengan center of gravity yang rendah dan dengan weight distribution belakang 43%, depan 57%. Tapi, ini mengingatkan kami pada suatu mobil yang terkenal juga. Toyota AE86. 誰もいないな。どこまで行けるか試してみよう。GR86 か。Tahun 2008, saham Subaru dibeli oleh Toyota sebesar 16,5%, yang artinya Toyota mengakuisisi Subaru. Walaupun tidak sepenuhnya. Leader proyeknya pun dari Toyota. Dan Toyota juga sebagai partner dalam pengembangan mesin boxernya Subaru. Selanjutnya ketika pengembangan Subaru BRZ, Subaru menginginkan penggerak legendaris all-wheel drive ala Subaru dipasangkan di BRZ-nya. Namun ditolak oleh Toyota dan akhirnya menjadi rear-wheel drive saja. Begitu besarnya ambisi Toyota untuk mengubah image di Subaru. Namun, seberapa besar kontribusi Toyota dalam pengembangan mesin boxer Subaru di generasi kedua ini? Ya ini, hanya sistem injectionnya Toyota terlibat di sini. D4S, sistem injection Toyota. Sisanya semuanya Subaru. Dari ujung ke ujung. Ini mesin kodenya FA24D. Mesinnya Subaru, boxer engine yang menghasilkan tenaga 237 PS dan torsi maksimalnya 250 Nm yang diraih di 3.700 RPM. Yang membuat mobil ini jadi lebih agak rata rasa tenaganya. Ya, mesin boxer 2400 cc, naturally aspirated, yang menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Padahal ini harusnya all wheel drive. Subaru itu all wheel drive, kenapa jadi rear wheel drive?
melalui gearbox 6 speed otomatis atau 6 speed manual yang rasionya agak deket-deketan. Jadi lebih gurih. Kasihan juga Subaru. Subaru yang bikin, Toyota yang nikmatin. Bukan mesin saja, platform yang dipakai pun adalah Subaru Global Platform. Bukan pakai TNGA. Mobil ini dibuat kompak dengan dimensi panjang 4265 mm, lebar 1775 mm, dan tinggi 1310 mm. Dan wheelbase 2570 mm. Khusus untuk yang bertransmisi otomatis dilengkapi dengan Subaru EyeSight generasi 4, yaitu Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Warning System, Lane Departure and Swing Warning, dan Lead Vehicle Start Alert, dan juga High Beam Assist. Moncongnya itu kalau dilihat-lihat teringat suatu mobil yang legend juga, yaitu Honda S2000. Ya, ada mirip-miripnya sama S2000. Jadi ini belakangnya juga ada mirip-miripnya sama mobil-mobil sport JDM. Dan ini bentuknya proper coupe, proper sekali, dengan lubang-lubangan asli, velg yang sangat mirip dengan velgnya GR Yaris. Iya loh, mirip sekali ya. Di depan ini nggak ada lubang-lubangan palsu, semuanya lubang-lubangan asli yang sangat berguna untuk nusa dan bangsa. Kemudian lampunya juga full udah LED semua. Ini juga lubang-lubangan asli yang berpengaruh dengan aerodinamis, ya, sehingga tidak menahan angin. Ini ada jendela kecil, nggak tahu gunanya buat apa, yang penting ada jendelanya, kelihatannya jadi lebih proper. Kecil sekali nih jendela sebenarnya. Ini kalau dari kamera mungkin kelihatannya, oh enggak kok gede kok, enggak, tapi aslinya tuh hanya segitiga segini. Dan untuk center of gravity yang rendah, Subaru membuat kap mesin ini dan atapnya itu dari aluminium, jadi ringan. Kenapa nggak carbon fiber sekalian? Buka tangki bensinnya seperti mobil Eropa tuh dipencet. Dengan 2 knalpot proper sekali untuk sports car. Dan punya bagasi proper sekali. Bisa untuk hidup sehari-hari pakai mobil ini. Ada bagasinya. Cuma di dalamnya ada yang aneh. Ada ban serepnya, ya. Memang bagasi normal ada ban serepnya, tapi jangan kelihatan keluar begini. Ini naruh barang juga males. Ini kalau kita naruh sesuatu yang kecil di sini, nyemplung ke situ, bisa hilang. Kenapa ban serepnya terexpose begini? Apa lebih keren begini ya? Kenapa nggak dibikin tutupan gitu? Nah, ini installer audio harus pikirin gimana caranya naruh subwoofer di ban serep ini. Keren sekali. Nah, ini kan bagasinya nggak terlalu besar. Masih bisa dibesarkan. Ini kami tes juga nanti main golf pakai mobil ini, muat apa enggak stick golf. Tapi tetap harus dilipat jok belakangnya. Cuma bukanya itu mesti ngerait tangan ke dalam, pencet, terus tarik. Karena nggak belah 50-50 gitu setidaknya. Jadi habis pencet yang ini, masih pencet yang sebelah sana juga. Baru kebuka. Nah, ini baru legaan. Stick golf pasti bisa masuk. Walaupun dengan usaha. Dan kalau ngelihat dari belakang, kami mendengar dari beberapa netizen bilang mirip Brio. Honda Brio digeprek. Coupe yang bener tuh gini, kalau pintu dibuka kaca turun dikit biar nggak ngejepit ke sini. Aduh. Dan mobil 2 pintu kecil begini, kami selalu tidak suka keluar masuknya. Karena sudah ngetes duduk belakang di first impression review, jadi kami nggak mau ngetes lagi sekarang. Ya, nonton itu aja kalau pengen lihat kami tersisa duduk di belakang mobil ini. Suara mesinnya agak garing biasa aja begitu. Interior ini bagus, untuk ukuran Subaru ini interiornya bagus, tapi kami tetap tidak suka ngelihat meja dashboard rata besar begini. Setidaknya ada apa gitu di atasnya sini. Ini ada suite-nya. Head unit integrated dengan mobilnya karena bisa ada car settings-nya di sini, dan ini sudah bisa CarPlay. Apple CarPlay tapi pakai kabel. AC-nya full digital, puter-puteran fisik, kami suka puter-puteran fisik. Ini ada sederetan tombol-tombol AC, tapi ini ada yang berwarna silver yang harusnya tombol yang lebih dimuliakan daripada AC, tapi ini tidak. Ini untuk urusan AC juga. Defogger depan, defogger belakang, buka tutup sirkulasi AC. Dan untuk tombol-tombol kenikmatannya itu ada di sini. Matiin traction control, sport mode dan snow mode, terus ada track mode dan traction control off kalau track mode. Nah, ini bagian yang tidak berguna
di suatu mobil di Indonesia adalah pemanas jok. Nggak penting sama sekali. Suasananya hitam semua, kami suka hitam semua seperti ini dengan aksen-aksen merah. Ada merah-merah, ada merah-merah, jahit-jahitan merah, jahit-jahitan merah. Semuanya jahit-jahitan asli, tidak ada yang palsu-palsu. Instrumen clusternya bentuk mesin boxer, RPM-nya besar di tengah, walaupun full layar, tapi ini jelas terbaca. Dan kalau misalnya kita track mode kan, RPM-nya akan berubah menjadi seperti ini. Udah, penjelasan itu sudah ada di first impression review kami. Sudah tidak sabar ingin jalan. Nggak ada koplingnya. Ini otomatis bukan manual. Otomatiknya model gate. Nggak ada tombol-tombol tapi model gate kayak Mercedes-Benz tapi tertutup gini. Jadi orang nyangka ini manual. Mungkin kalau ngeliat dari luar gitu biar nggak malu. Oh, ini manual bukan matic. Padahal matic. Rem tangan otot kami suka. Jalan. Ini mesinnya rev happy sekali, senang sekali di RPM tinggi. Tapi itu baru normal mode, belum sport mode. Pada sport mode, gearbox lebih sporty di RPM tinggi ngopernya, dan LSD-nya juga lebih sport. Suaranya juga lebih gurih. Tapi sebenarnya suara itu datangnya dari speaker. Jadi ini ada suara bohongan yang keluar dari speaker membuat suara mesinnya itu sedikit lebih gurih. Lalu bagaimana dengan track mode? Ini track mode-nya lebih seru karena instrumennya berubah menjadi seperti ini. RPM-nya di atasnya itu adalah giginya. Kita gas mol. Wah, membahagiakan sekali. Ya, torsinya itu lebih rata, nggak seperti mobil turbo yang berkurva begitu. Cuma ini torsinya kuat, 250 Nm ya, di bodi yang ringan, luar biasa, enak. Tapi lebih enak kalau dimanualkan. Ini shifternya kalau misalnya kita oper ke kanan itu bukan sport seperti mobil-mobil lain, tapi jadi manual. Ngopernya itu bisa di pedal shift, bisa juga di shifternya. Namun sayangnya di shifternya ini kebalik, kami lebih suka plus itu ke belakang, minus itu ke depan. Itu kan dibalik, kurang rally gitu loh. Ini rasanya tidak, kami suka sekali. Mobil ini tuh sangat stabil sekali. Ini seperti cicak. Ya, berpindah lajur tuh seperti cicak. Dan ban Michelin-nya ini gripnya tuh luar biasa. Luar biasa. Gila, beloknya enak banget. Enak sekali beloknya. Ini setirnya sangat direct sekali. Feedbacknya tuh lengkap sekali sehingga kita juga tahu apakah ini jalanan dikorupsi apa enggak pada saat pembangunannya. Cuma ada beberapa masalah dengan posisi duduk kita yang rendah. Jadi kalau malam hari, semua lampu mobil itu menyilaukan mata kita. Ya, semua mobil sport begitu. Dari depan silau, dari spion tengah silau, dari spion samping itu silau semua. Dan kalau misalnya kita ke pintu tol, biasanya tangan nggak nyampe. Makanya alat seperti ini tuh, tol penting sekali untuk mobil seperti ini. Terus bagaimana dengan kenyamanannya? Ini mobil sport, jangan ngomongin kenyamanan ya. Sport. Jadi suspensinya tidak empuk. Bukan berarti tidak nyaman, tapi tidak empuk. Ini kerasnya mirip-mirip seperti GR Yaris. Bahkan kayaknya lebih empuk ini sedikit. Suara dari luar aja cukup lumayan masuk. Terlebih lagi dari ban. Ya, agak berisik. Sama seperti di GR Yaris. Berhubung ini adalah yang automatic transmission, jadi pakai EyeSight. Subaru EyeSight. Ada adaptive cruise control. Kita pencet ini, adaptive cruise control hidup. Nah, ini tuas untuk cruise controlnya seperti Toyota zaman dulu ya, nongol begini. Untuk naikin kecepatan ini. Tapi kalau misalnya ada mobil di depan, ini kita set 65 km per jam. Kalau ada mobil di depan di 60 km per jam, kita akan ngikutin kecepatan mobil depan dan jaraknya pun bisa kita atur di sini. Namun, adaptive cruise controlnya tidak sepaket dengan
lane keeping. Jadi tetap kita megang setir, tetap kita yang nyetir, cuma kaki santai. Oke, kita tes 0 ke 100 km per jam. Nggak usah manual mode, otomatis saja. Dan ini kita set di sport, track mode, tanpa nahan rem, AC nyala. Tuh, berarti wah, spin kan? .37 detik 0 ke 100 km per jam. Masih pakai AC. Ingat, gearboxnya ini bukan gearbox DSG ya, jadi ngopernya cepat dan halus, tapi nggak secepat transmisi DSG dual clutch. Startnya bisa sampai spin tuh kalau ditahan. Sebenarnya nggak perlu kalau ditahan, kalau traction control mati kali. Habis ngegas pasti kita ngerem. Ini remnya terasa kuat walaupun disnya kecil, nggak seperti Yaris, tapi lumayan ada rasa kuatnya remnya itu. Cuma ya nggak sekuat Yaris. Ini adalah versi otomatiknya. Bagaimana dengan versi manualnya? Bisa begitu. Handbrake turn-nya pun gampang. Aduh, seru sekali. Gila. Itu manual bisa begitu. Dan ini lebih raw. Kenapa? Karena tidak ada eyesight, ya, tidak ada yang ngejagain kita adaptive cruise controlnya, dan tidak ada yang jagain kita anti nabrak dari depan. Jadi di tol pun nggak bawel, karena biasanya kita tol nempel-nempel. Ini luar biasa. Balance sekali driftingnya. Gila, seru. Udah kayak Barais belum? Wah, gila. Jadi tidak butuh torsi yang besar-besar untuk drifting ya. Yang penting cukup aja. Ini torsinya cukup. Ya, koplingnya pun gigitnya tuh kuat. Dan kami tidak jago drifting, tiba-tiba bisa ngedrift. Gas. Bisa begitu. Bisa begitu. Raw sekali. Yang manual memang tidak dapat eyesight, tidak dapat fitur safety itu. Membuat mobil ini jadi raw sekali. Sangat cocok sekali buat kegiatan seperti ini. Ini ada mainannya, ada GeForce meter. Dan ada grafik-grafik torsi-torsian ini, torsi dan power. Ada lap untuk di sirkuit. Namun tidak ada yang sempurna untuk sebuah mobil. Ya, kekurangannya untuk Subaru BRZ memang tidak begitu mengganggu. Namun beberapa orang mungkin perlu fitur-fitur ini. Tidak ada auto lock sehingga kalau kita pelupa pasti akan lupa ngunci. Dan audionya, ini mungkin installer audio akan berbahagia karena audio sistem Subaru BRZ terasa biasa saja. Bukan terasa, terdengar biasa saja. Tapi ada beberapa kekurangan yang kami tidak suka di Subaru Matic dan manual. Klaksonnya jelek.
Kemudian yang ini nggak ada cup holder, kalau yang otomatis ada, tapi bagus juga. Kenapa? Cup holder di sini tuh ganggu. Kalau naruh cup di sini tuh ganggu, ya. Kalau misalnya kita lagi ngecas handphone nih, kata USB dari sini, kita nggak tahu handphone yang lagi dicas tuh taruh mana. Sini nggak bisa, Akhirnya dimasukin ke dalam sini. Aman sih dari mata istri ngelihat notifikasi masuk. Namun ini sebenarnya adalah cup holder juga di sini. Jadi nggak kepake cup holder kalau kita naruh handphone. Joknya ada rasa berbeda sedikit. Ini agak sedikit mendatar, mungkin biar nginjek kopling itu lebih gampang. Tapi overall kami suka sekali joknya. Ini sama joknya bentuknya yang Matic manual. Ini megang memeluknya tuh kayak dipeluk pacar. Ini tuh sennya macam di Mini, dia akan balik sendiri ke nol. Kami agak nggak terlalu suka, kami lebih suka nempel aja. Namun kekurangan itu bisa ditutupi dengan kelebihan yang lain, seperti adaptive cruise control bisa sampai 0 km per jam. Kalau yang otomatis, ground clearance-nya oke, polisi tidur masih tetap tidur karena tidak akan tersentuh dengan kolongnya. Fun to drive yang sangat super enak luar biasa. Shifter manualnya terasa empuk perpindahan gigi yang short shift itu. Dan juga kopling ini enteng sekali untuk sebuah mobil sport. Andai saja ini berturbo, akan sempurna sekali untuk sebuah mobil sport. Karena kami suka turbo. Overall, mengenai Subaru BRZ, mobil yang sudah disempurnakan dari generasi tuanya. Mobil coupe yang canggih karena ada Subaru EyeSight untuk yang otomatiknya. Mobil yang bisa berbahagia apabila dibawa drifting-driftingan. Mobil yang cocok untuk para petrolhead. Bisa menjadi kanvas untuk dimodifikasi. Ini seperti kertas kosong yang siap digambar. Apabila Anda ingin mobil yang lebih agak basic dan suka turun ke track, baik yang legal maupun yang illegal, pilihlah transmisi manual karena tidak ada fitur safety tambahan yang sebenarnya agak mengganggu menurut kami. Sehingga tidak merepotkan apabila dimodifikasi juga. Subaru BRZ yang otomatis dijual dengan harga 850 juta saja dan manualnya 825 juta saja. Ini perbedaan harganya tidak terlalu jauh, sehingga membingungkan untuk pilih yang mana. Kalau Anda pilih yang mana? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Gokil, ini enak banget mobilnya. Gue makin gak sabar mobil gue datang. Ini perfect sih. Oke. Nah, ini kita syuting di J99. Kebetulan ada Akbar Rais juga yang punya tempat drifting, footage driftingnya. Ada sebagian kami yang beneran ngedrift, ada yang sebagian dia. Oke. Iya, bener-bener om mobil gue ya, Dev. Kita cuma mau nyobain gimana handling ini mobil. Ternyata gue nggak salah beli mobil. Jujur gue nggak bohong, nggak salah gue beli mobil. Nggak dapet jatah. Sebel.